Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang Network Based IDPS. Sebelum kami mulai untuk presentase, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Saya sendiri, Waude Dwiki Bella Vista, sebagai moderator. Yang kedua ada Denny Devitasari dengan Stanbook 182255. Berikutnya ada Kurnia Dahlan dengan STB 182287. Selanjutnya ada Aulid dengan STB 182277. Selanjutnya ada Rahmatina Rahman dengan Stanbook 182243. Kemudian Niken Rahayu dengan Stanbook 182234. Selanjutnya ada Novita Angelina Simon dengan Stanbook 182265 dan yang terakhir Wulan Meliani Lebang dengan Stanbook 182237. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan pemateri pertama untuk mempresentasikan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari IDPS itu sendiri. Nah, IDPS atau Intrusion Detection and Prevention System adalah software yang dapat mendeteksi proses atau suatu intrusi dan melakukan pencegahan terhadap intrusi tersebut. Nah, selanjutnya, IDPS sendiri memiliki dua jenis, yaitu yang pertama, Intrusion Prevention System, merupakan sebuah perangkat jaringan atau perangkat lunak yang berjalan di belakang firewall untuk mengidentifikasi dan memblokir ancaman terhadap jaringan dengan menilai setiap paket yang melintas berdasarkan protokol jaringan dalam aplikasi dan melakukan pelacakan ancaman terhadap keamanan jaringan. Jenis-jenis dari IPS sendiri, yang pertama, Intrusion Detection System, yang merupakan sebuah sistem pencegahan yang terdiri dari banyak lapisan, menggunakan paket filtering, inspeksi status, dan metode pencegahan yang bersifat real-time, untuk menjaga host berada di bawah keadaan dari efisiensi performansi yang layak. Yang kedua, Network-Based Intrusion Prevention System dapat menahan semua trafik jaringan dan memeriksa kelakuan dan kode yang mencurigakan. IPS jenis ini menggunakan inline model sehingga performansi tinggi merupakan sebuah elemen krusial dari perangkat IPS untuk mencegah bottleneck pada jaringan. Ya, itulah tadi presentasi dari pemateri pertama. Sekarang saya persilakan pemateri kedua untuk membacakan materinya. Cara kerja IPS. Pertama, IPS akan melakukan pencegahan penyusupan atau intrusi dan mengidentifikasi penyebab intrusi dengan membandingkan aktivitas yang dicurigai dan tanda yang ada. Saat intrusi terdeteksi, maka IPS akan mengirim peringatan kepada administrator dan di sini firewall akan memblok serangan yang dicurigai sebagai intrusion. Yang kedua, Intrusion Detection System atau IDS. IDS adalah sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap traffic jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan yang mencurigakan dalam sebuah sistem jaringan. Jika kegiatan mencurigakan hubungan dengan traffic jaringan, maka IDS akan memberikan peringatan kepada sistem atau administrator jaringan. IDS. Network NIDS. IDS tempatkan sebuah tempat atau titik yang strategis atau sebuah titik di dalam sebuah jaringan untuk melakukan pengawasan terhadap traffic yang menuju dan berasal dari semua alat-alat atau device dalam jaringan. Yang kedua, Host Intrusion Detection System. IDS jenis ini berjalan pada host yang berdiri sendiri atau perlengkapan dalam sebuah jaringan. Sebuah HIDS melakukan pengawasan terhadap paket-paket yang berasal dari dalam maupun dari luar hanya pada satu alat saja, dan kemudian memberi peringatan kepada user atau administrator sistem jaringan akan adanya kegiatan-kegiatan yang mencurigakan yang terdeteksi oleh HIDS.
Nah, selanjutnya signature based. IDS yang berbasis pada signature akan melakukan pengawasan terhadap paket-paket dalam jaringan dan melakukan perbandingan terhadap paket-paket tersebut dengan basis data signature yang dimiliki oleh sistem IDS ini atau atribut yang dimiliki oleh percobaan serangan yang pernah diketahui. Anomaly based IDS jenis ini akan mengawasi trafik dalam jaringan perbandingan trafik yang terjadi dengan rata-rata trafik yang ada. Selanjutnya pasif IDS. IDS jenis ini hanya berfungsi sebagai pendeteksi dan pemberi peringatan. Ketika trafik yang mencurigakan atau membahayakan terdeteksi oleh IDS, maka IDS akan membangkitkan sistem pemberi peringatan yang dimiliki dan dikirimkan ke administrator atau user. Dan selanjutnya terserah kepada administrator apa tindakan yang akan dilakukan terhadap hasil laporan IDS. Selanjutnya reaktif IDS. IDS jenis ini tidak hanya melakukan deteksi terhadap trafik yang mencurigakan dan membahayakan, kemudian memberi peringatan kepada administrator mengambil tindakan proaktif untuk merespon terhadap serangan yang ada. Nah, itulah tadi penampilan dari pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan pemateri ketiga untuk membacakan materinya. Fungsi IDPS. Sebuah IDPS yang berbasis jaringan memonitor lalu lintas jaringan untuk segmen jaringan atau perangkat tertentu dan menganalisa protokol network, transportation, dan application untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Nah, tulisan ini diawali gambaran singkat tentang TCP/IP. Kelebihan IDPS. Kelebihan IDPS itu ada 4. Yang pertama itu kemampuan mengumpulkan informasi. IDPS berbasis jaringan dapat memberikan layanan pengumpulan informasi, yang artinya IDPS dapat mengumpulkan informasi dari host dan aktivitas jaringan. Yang kedua, kemampuan pembuatan log. IDPS berbasis jaringan dapat melakukan pembuatan log dari data yang berhubungan dengan kejadian yang terdeteksi. Yang ketiga, kemampuan pencegahan. IDPS berbasis jaringan memiliki beberapa kemampuan pencegahan. Berikut ini akan dijelaskan kemampuan tersebut berdasarkan jenis sensornya. Yang keempat, atau yang terakhir, kemampuan deteksi. IDPS berbasis jaringan dapat menyediakan kemampuan deteksi yang luas. Kebanyakan produk IDPS menggunakan kombinasi dari pendeteksi menggunakan signature based, anomaly based, dan stateful protocol analysis. Oke, selanjutnya saya persilakan pemateri keempat untuk membacakan materinya. Kekurangan IDPS. Kekurangan IDPS ditinjau berdasarkan metode yang digunakan. 1. Signature based detection. Metode ini tidak dapat melacak dan memahami kejadian yang terjadi pada komunikasi yang lebih kompleks. Kedua, anomaly based detection. Kekurangan dari metode ini adalah dalam beberapa kasus akan sulit untuk mendapatkan deteksi akurat dalam komunikasi yang lebih kompleks. 3. Stateful protocol analysis. Kekurangannya adalah kemungkinan terjadinya bentrokan antara protokol yang digunakan oleh IDPS dengan protokol umum yang digunakan oleh sistem operasi, atau bahasa mudahnya, sulit membedakan pengimplementasian klien dan server pada interaksi protokol. Komponen dan arsitektur. 1 komponen. Ada beberapa tipe komponen pada IDPS, seperti yang dijelaskan berikut ini. 1. Sensor atau agen. Berfungsi memantau dan menganalisis kegiatan. Sensor biasanya digunakan IDPS untuk memantau jaringan, termasuk di dalamnya teknologi network based, wireless, dan network behavior analysis. Sedangkan agen biasanya digunakan IDPS untuk teknologi host based. 2. Manajemen server. Manajemen server adalah perangkat terpusat yang berfungsi menerima informasi dari sensor atau agen dan kemudian mengelolanya. Dalam konteks ini, terdapat istilah korelasi, yaitu menyamakan informasi yang berasal dari sensor atau agen yang bertingkat
seperti menemukan kejadian yang disebabkan oleh IP address yang sama. Manajemen server tersedia dalam bentuk hardware maupun software. 3. Database server. Database server adalah tempat menyimpan informasi yang dicatat oleh sensor, agen, maupun manajemen server. Keempat, konsol. Konsol adalah program yang menyediakan interface ke user dan administrator IDPS. Beberapa konsol digunakan hanya untuk hal administrasi IDPS saja, seperti mengkonfigurasi sensor atau agen. Namun juga terdapat beberapa konsol yang digunakan untuk administrasi maupun memonitor. Berikutnya saya persilakan pemateri kelima untuk membacakan materinya. Selanjutnya yaitu arsitektur. Yang pertama adalah inline atau dalam jalur jaringan. Sebuah sensor inline digunakan agar setiap lalu lintas jaringan itu melewati sensor ini, seperti arus lalu lintas pada firewall. Bahkan, beberapa sensor inline sudah terdapat dalam firewall. Perangkat ini disebut perangkat hibrida. Tujuan utama untuk menggunakan sensor inline adalah untuk membuat IDPS dapat menghentikan serangan dengan memblokir lalu lintas jaringan. Sensor inline biasanya ditempatkan di tempat firewall dan perangkat keamanan jaringan lainnya akan ditempatkan. Yang kedua yaitu pasif. Sebuah sensor pasif digunakan untuk memantau salinan lalu lintas jaringan yang sebenarnya. Sebenarnya lalu lintas jaringan tersebut tidak benar-benar melewati sensor ini. Sensor pasif biasanya digunakan sehingga mereka dapat memantau lokasi jaringan utama aktivitas di subnet zona demilitarisasi atau DMS. Selanjutnya yaitu kemampuan yang dimiliki. Yang pertama itu kemampuan pengamanan. IDPS berbasis jaringan yang menyediakan beberapa kemampuan pengamanan, mulai dari pengumpulan informasi, pembuatan log, pendeteksian, dan pencegahan. Bahkan beberapa IDPS berbasis jaringan lainnya juga menyediakan fungsi Security Information and Event Management atau SIEM. Oke, itulah tadi penampilan dari pemateri kelima. Sekarang saya persilakan pemateri keenam untuk membacakan materinya. Selanjutnya itu contoh perangkat lunak IDPS ada 4. Yang pertama itu CHK TMP program, yaitu yang melakukan pengecekan terhadap entry kosong. Dalam arti WTMP mencatat sesuatu tapi isinya kosong. Yang kedua itu TCP log program, yaitu yang mendeteksi steal scan. Steal scan adalah scanning yang dilakukan tanpa harus membuat sebuah sesi TCP. Yang ketiga itu host sentry program, yaitu yang mendeteksi login anomali. Anomali di sini termasuk perilaku aneh atau bizarre behavior, anomali waktu atau time anomalies, dan anomali lokal atau local anomalies. Yang keempat itu snort, adalah program IDS yang bekerja pada umumnya pada sistem operasi Linux. Namun banyak pula versi yang dapat digunakan di beragam platform. Selanjutnya contoh serangan berbau IDPS, yaitu serangan dan reconnaissance pada aplikasi layar, misalnya banner grabbing, buffer overload, serangan format string, penebakan password, dan transmisi malware. Reconnaissance merupakan kegiatan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai korban untuk dapat memulai serangan. Kebanyakan IDPS berbasis jaringan menganalisa protokol aplikasi. Contohnya Dynamic Host Configuration Protocol atau disingkat DHCP, DNS, Finger, FTP, HTTP, Internet Message Access Protocol atau IMAP, Internet Relay Chat, IRC, Network File System, NFS, Post Office Protocol, POP, Login atau RSH, Remote Procedure Call, dan seterusnya. Sekarang saya persilakan pemateri terakhir untuk membacakan materinya. Selanjutnya, contoh cara penanganan dari sebuah serangan menggunakan IDPS. Pertama, signature based detection. Metode ini dilakukan dengan membandingkan signature dari setiap paket untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya intrusi. Metode ini efektif bila IDPS mendeteksi ancaman yang sudah dikenal, tetapi tidak efektif bila ancamannya baru atau tidak dikenal oleh IDPS. Kedua, anomaly based detection.
Metode ini digunakan dengan membandingkan kegiatan yang sedang dipantau dengan kegiatan yang dianggap normal untuk mendeteksi adanya penyimpangan. Selanjutnya, stateful protokol analisis. Metode ini sebenarnya menyerupai anomaly based, yaitu membandingkan profil yang sudah ada dengan kegiatan yang sedang berlangsung untuk mengidentifikasi penyimpangan. Namun, tidak seperti anomaly based detection yang menggunakan profil host. Stateful protokol analisis menggunakan profil yang lebih luas, yang dapat merinci bagaimana sebuah protokol yang istimewa dapat digunakan atau tidak. Arti dari stateful di sini adalah sistem IDPS ini bisa memahami dan melacak situasi pada protokol network, transport, dan application. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok saya. Berikutnya saya akan menampilkan sumber materi yang telah kami rangkum untuk Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.